warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Nah, ini kita lagi main-main nih, sahabat sehat. Main-main alat-alat broadcasting. Ya, kebetulan saya dengan Pak Wahid ini punya hobi yang sama ya Pak ya. Betul. Ya, kita suka main-main peralatan seperti ini. Nah, kayaknya kita bagus nih Pak, kalau kita bikin konten yang edukatif nih untuk teman-teman di kecamatan kita dan pemirsa semuanya, tentu saja bisa diakses semuanya di YouTube. Jadi dengan obrolan-obrolan yang tentang kesehatan gitu ya. Betul. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita istilahnya dari Puskesmas itu mau mengadakan penyuluhan seperti yang sebelum pandemi kan dibatasi. Istilahnya sulit untuk mengumpulkan orang, jadi menurut saya salah satu kegiatan yang bagus dan zaman sekarang masyarakat untuk HP Android itu rata-rata banyak ya. Dan sekarang sesuatu yang viral melalui video, entah itu TikTok, entah itu WA, entah itu YouTube, itu sangat cepat sekali menyebar. Betul. Ya, jadi ya kita mengharap dengan cara pendekatan yang menggunakan teknologi seperti ini, kita bisa menyampaikan pesan. Pesan sampai ke masyarakat gitu. Dan seperti foto kita di belakang sini, kita mengantar informasi, menebar inspirasi dan membakar motivasi. Motivasi apa ya? Terutama motivasi untuk berperilaku hidup sehat. Karena kita fokus di upaya kesehatan kan ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira kedepannya konten-konten yang seperti apa nih Pak? Konten-konten yang bisa mewakili untuk masyarakat biar tahu tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu ya sangat luas sekali untuk di kesehatan itu Pak. Kalau sifatnya seperti penyuluhan, sepertinya bakalan membosankan Pak. Betul. Kayaknya kita perlu cari topik-topik yang agak menggelitik gitu ya. Istilahnya untuk anak-anak muda itu yang ada tantangan gitu loh Pak. Semacam sekarang kan paling banyak itu orang tidak menyukai berat badan yang berlebih Pak. Nah, itu bisa menjadi topik menarik itu. Itu. Bagaimana perjuangan kita yang kelebihan berat badan ini untuk bisa menurunkan tapi secara sehat. Bukan kan banyak sekarang obat-obat ditawarkan tapi mereka kan tidak melihat side effect-nya. Itu bisa menjadi konten yang bagus ini. Terus mungkin kita perlu bikin konten tentang ini Pak, penggunaan obat-obat yang tidak sesuai dengan standar kesehatan ya. Betul. Karena kan banyak sekali obat-obat yang beredar, entah itu obat-obat sekedar untuk pelindung, obat-obat kuat, ini untuk apa-apa. Terus kadang memang di situ saya pernah melihat itu ada obat-obat yang tidak seharusnya dikonsumsi yang dalam jangka panjang. Nah itu ternyata dikonsumsi sama masyarakat kita sehingga takutnya nanti dia terjadi osteoporosis. Oh gitu ya? Iya. Jadi pengeroposan tulang-tulang itu kan kasihan kalau mereka tidak tahu itu Pak. Nah jadi kayaknya kita perlu ini bikin konten-konten tentang hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat, dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, dan kita mengupas bagaimana kebenarannya dari sudut pandang kesehatan. Amannya cara penggunaannya seperti apa dan obat-obat apa yang perlu dihindari. Walaupun kelihatannya menjanjikan suatu khasiat yang bagus sekali, tapi karena efek sampingnya berbahaya, nah itu perlu kita ketahui. Jadi kalau dikonsumsi dalam mungkin lebih dari 1 minggu akibatnya akan begini lah, itu masyarakat yang kemungkinan tidak. Atau mungkin orang dengan kondisi tertentu yang kontraindikasi tidak boleh mengkonsumsi obat seperti itu. Mungkin ada kelainan ginjal, kelainan jantung dan sebagainya, itu kan nggak boleh mengkonsumsi obat-obat tertentu ya. Kita perlu kayaknya bikin konten seperti itu Pak. Iya, bisa. Kemudian juga
yang hal istilahnya sepele ya bagi orang-orang itu, terutama di sini kayaknya masalah imunisasi itu juga kalau orang pedesaan itu banyak yang nggak boleh itu Pak. Imunisasi apa ini? Imunisasi COVID kah? Atau Bukan, imunisasi bukan. yang Imunisasi yang biasa dilakukan itu masih ya, warga kita itu masih perlu edukasi. pedalaman itu masih belum juga soalnya habis diimunisasi itu kan istilahnya ada perlawanan dari daya tahan tubuh kita untuk kenal sama penyakit yang dimasukkan. Nah, itu biasanya anak sedikit panas lah itu wajar. Sudah tidak boleh sama keluarganya itu. Istilahnya itu gini, dibawa periksa, disuntik, malah sakit. Nah, padahal itu adalah respon yang memang seharusnya ada oleh tubuh memang seperti itu. Betul. Dan itu hanya sementara, bukan seperti sakit-sakit yang sesungguhnya itu. Dan mungkin juga tentang imunisasi COVID Pak. Nah, betul. Ini kita juga perlu bikin ini ya, edukasi ya tentang bagaimana imunisasi COVID itu ya seperti yang sudah banyak beredar dari pemerintah sudah memberikan edukasi. Nah mungkin kita bisa dari sosmed kan juga banyak istilahnya mereka orang pinter itu melihat dari sudut keilmuannya masing-masing. Ya. Jadi masyarakat bingung itu Pak. Ya. Katanya ini tidak boleh, katanya ini tidak boleh kan seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah untuk itu kita perlu memberikan edukasi bagaimana sebaiknya kita menghadapi situasi seperti ini. Dan tentu saja ini sudah menjadi program pemerintah ya. Dan itu sudah pasti dipertimbangkan baik buruknya. Jadi untuk mensukseskan imunisasi COVID ini kita juga akan mendatangkan narasumber nanti ya untuk bicara tentang itu ya. Padahal pemerintah sudah berupaya dengan biaya yang segitunya. Dulu pada waktu masih pertama COVID, kemudian masyarakat berasumsi kok tidak ada vaksinnya. Dia mendesak pemerintah harus disediakan vaksin. Nah, sekarang begitu vaksin datang sudah opininya macam-macam. Nah nanti kita akan bicara banyak tentang itu ya. Terus juga ada hal-hal lain yang ini Pak terkait dengan gizi masyarakat. Jadi kalau kita ada program yang namanya program anti stunting. Jadi bagaimana membuat masyarakat supaya cukup gizi, pertumbuhannya bagus. Nah ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita edukasikan di sini, kita sampaikan di sini tentang bagaimana mengolah makanan yang bergizi, yang bahan-bahannya itu bisa kita dapat dari lingkungan sekitar. Betul, dari daerah kita sendiri. Kita ini kan tanahnya subur Pak. Betul. Jadi kita mau tanam apa saja itu bisa sebenarnya. Dan alhamdulillah di Sumber Beringin ini dengan suhu yang nggak terlalu panas, ya, yang relatif dingin. Saya kira banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa subur di sini, nggak terlalu sulit air juga kan. Sayur-sayuran saya kalau jalan-jalan itu juga sangat subur sekali Pak di sini itu. Jadi yang kita butuhkan adalah pengetahuan tentang pengolahan makanannya. Betul. Jadi karena banyak sekali saya amati ada bahan makanan yang sebenarnya bisa diolah menjadi bahan makanan yang enak dan bergizi, tapi tidak diolah karena ketidaktahuan. Salah masaknya. Atau memang tidak tahu Pak kalau ini bisa diolah gitu loh. Iya kan. Jadi kita sekarang aja jarang menemui orang masak daun singkong, ya kan? Daun apa itu? Daun bidara, daun katu. Itu kita jarang menemui orang masak seperti itu. Ya padahal itu bisa dimasak enak dan ada kan gizinya sangat tinggi sekali. Terutama akhir-akhir ini yang harus masyarakat tahu itu tentang apa katanya kalau itu kelor itu loh Pak. Nah, bidara itu. Oh, bidara itu. Nah, kelor itu padahal kandungannya sangat bagus sekali gizinya itu. Beberapa penyakit dalam itu bisa membaik dengan
itu bidara itu, atau kelor. Ya kita bisa buat konten-konten seperti itu Pak. Ya, nanti kan bisa menghubungi ahlinya, teman-teman kita yang terkait yang dengan memang pendidikannya gizi. Iya. Itu nanti kan bisa menjelaskan dengan detail ke masyarakat. Iya. Dan untuk di bidang saya sendiri pun juga sepertinya bisa kita kupas banyak. Betul. Di kesehatan gigi. Iya, jenengan kan dokter gigi ya, jadi istilahnya masyarakat kebanyakan juga terutama anak-anak mulai dari balita, katakanlah mulai dari di atasnya balita TK itu seharusnya kan sudah akrab sama dokter gigi. Iya. Dan selama pandemi ini pelayanan kita di puskesmas ini kan agak terganggu Pak, pelayanan gigi. Ya memang disebabkan karena untuk melayani kesehatan gigi itu dibutuhkan APD full. Karena yang kita tangani di dalam mulut. Di dalam mulut langsung ya. Dan kita tahu penyebaran COVID itu melalui mulut. Mulut terutama. Ya, droplet dari mulut itu sangat berbahaya. Dan untuk menangani kita nggak mungkin kan melakukan tes swab dulu ke pasien. Nanti yang negatif kita tangani, yang enggak, itu kan biaya banyak. Betul. Nah, akhirnya ya sudah kita antisipasi untuk sementara kita tidak menangani tindakan medis. Jadi kita hanya menangani pengobatan saja atau pencabutan gigi anak-anak. Pencabutan gigi anak-anak karena itu bisa dilakukan sangat cepat sekali ya. Jadi hanya sebentar saja selesai. Kemungkinan. Jadi untuk yang dewasa saat ini sementara untuk tindakan medisnya belum bisa ya. Dan itu bukan hanya di puskesmas Sumberwingin saja. Di hampir semua puskesmas menerapkan hal itu. Jadi untuk sementara pelayanan kesehatan gigi masih terganggu. Agak terganggu. Ya mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera membaik dan kita bisa lebih maksimal lagi. Betul, mungkin dengan adanya vaksin yang disediakan oleh pemerintah, mudah-mudahan memberikan manfaat sebagaimana kita inginkan. Cepat pandemi cepat berakhir. Nah, jadi upaya edukasi yang kita lakukan dengan cara podcast seperti ini, kita mengharapkan bisa diakses oleh masyarakat. Betul. Jadi untuk itu kita kedepannya mungkin juga akan meminta dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk lebih menyebarkan channel kita. Betul Pak. Jadi kita nanti istilahnya bekerja sama dengan lintas sektor dan lintas program. Seperti itu. Jadi biar kita membuat konten tapi tidak ditonton, tapi ya percuma saja. Ya, iya, tujuan kita nggak nyampe ke masyarakat. Ya, buat masyarakat Sumberwingin ya terutama silakan subscribe di channel Puskesmas Sumberwingin Official ya. Jadi untuk channel Puskesmas Sumberwingin itu yang berisi podcast ini adalah channel Puskesmas Sumberwingin Official. Nah, dan untuk program edukasi kita namanya Education Podcast ya. Nah, jadi untuk masyarakat Kecamatan Sumberwingin, kita mengharapkan semuanya yang memiliki akun YouTube ya di Androidnya, kita mohon untuk subscribe channel kita ya, Puskesmas Sumberwingin Official, dan dinyalakan tombol loncengnya, tombol notifikasinya. Jadi supaya setiap kali kita upload yang baru video, itu silakan ditonton supaya edukasi kesehatan yang kita berikan bisa nyampe ke sahabat sehat semuanya. Jangan lupa juga boleh dibagikan ke teman yang lainnya. Ya, dan linknya itu Pak. Linknya silakan dibagikan ke grup-grup WhatsApp ya, teman-teman, saudara-saudara di luar kota pun silakan di-share ke mereka. Karena ini konten edukasi kita ini kan sifatnya umum, bisa diakses, berguna untuk siapa saja, bukan hanya warga Sumberwingin saja. Betul. Nah, mungkin cukup sekian ya Pak ya pembukaan kita ya. Mudah-mudahan program kita ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita salam ke teman-teman semuanya Pak, sahabat sehat semua. Mari sahabat sehat, semoga program kita bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.